bawa apa lo, Bang? Ini korban-korbannya. Ini korban perasaan nih. Korban saya. Korban perasaan nih. Pulau enak, rokok saja ini jaga. Mbak Ambar, air masuk tadi malam itu sekitar jam berapa? Kemarin siang, jam 2-an. Jam 2 sudah mulai masuk, Bu? Iya, Nah, itu sendiri ketinggian air mencapai berapa kemarin? cepet banget Pak, Mas. Jadi dari kami langsung sud gitu. Jadi Kemungkinan 1,5 ya, Bu? 1,5. Kemungkinan 1,5. 1,5 ini sudah surut atau berikut? Ini termasuk udah surut. Sudah surut. Kalau untuk ini sendiri, bantuan dari pemerintah maupun dari pihak terkait, terus pundi? Banyak dari Kemensos kemarin ngasih kasur busa, perkakas 1 sama selimut. Tadi ada bantal, makanan, gitu aja cukup bilang baju, celana dalam, pampers, komplit Pak. Untuk sementara jenengan tinggal di mana, Pak? Ini pengungsian gitu. Bukan Iya. rumah warga gitu. Iya. Kondisi macam ini sudah berapa kali, Mbak? Kalau setiap kali hujan tiap tahunnya? Kalau saya di sini baru 2 kali. Yang paling parah ini. Yang paling parah ini. Bandingkan tahun kapan? Tahun yang Udah berapa? lama ya, Pak ya? Di tahun kemarin tapi bulan apa ya? Ya sama lah. Iya. Nah, terus dari kiri kanan atau tetangga sendiri ikut ngungsi nggak, Mbak, dari jenengan tadi? Maksudnya yang kena banjir, Pak? Ya, Satu semua. RT fungsi semua. Iya, oh. Karena kan tinggi banget. Mayoritas warganya sudah sepuh atau memang masih Banyak muda? ya lansia ada campur. Penyebab yang dapat kita sampaikan saat ini adalah banyak perubahan tata guna lahan. Lalu juga terkait juga tadi disampaikan oleh Pak Dirut DGT, yaitu yang mempengaruhi juga ada climate change. Ya juga kita agak berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, terutama membuang sampah dan kadang petani-petani kita juga ini banyak menanam tanaman semusim sehingga
mengakibatkan erosi yang itu merupakan pendangkalan sungai-sungai kita, karena ketika erosi itu dibawa oleh hujan dia masuk ke sungai, itu sedimen-sedimen yang mengakibatkan pendangkalan sungai-sungai kita. Dan selain debit hujan, yang turun juga kemarin sangat tinggi gitu. Mungkin itu yang penyebab utamanya. Dan kalau menyangkut das dengan Solo, mungkin saya bisa ditambahin Bu Wahyu ya, sebagai Kadit OP, perkembangan das dengan Bengawan Solo seperti apa sekarang? Ikut membantu ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai. Jadi kalau kita melihat ya kondisi das kita, jadi Sungai Bengawan Solo ini das penyusurnya itu ada 96 das, ya, 96 das. Nah, yang kemarin terkena dampak dari banjir ini adalah das Solo Hulu. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Balai bahwa memang banyak faktor penyumbang dari banjir yang terjadi kemarin. Yang pertama tadi sudah disampaikan curah hujan itu tidak bisa kita pungkiri ya. Tadi sudah disampaikan data bahwa hujan yang turun pada tanggal 15, 16, 17 itu di atas rata-rata hujan normal atau dalam kategori hujan lebat. Jadi kalau di BMKG itu lebih dari 50 mm ya, itu sudah dikategorikan hujan lebat. Kemarin itu rata-rata 78 sampai 90 dengan durasi lebih dari 7 jam rata-rata. Kemudian yang kedua adalah perubahan tata guna lahan. Tata guna lahan seperti Bapak Ibu lihat di das kita sekarang masuk dalam kami menyitir dari hasil studi teman-teman dari BPDAS dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak. Ini das Bengawan Solo ini masuk dalam kategori das kritis, terutama subdas kedua ya Pak, yang menjadi penyumbang sedimentasi di Waduk Wonogiri. Ya, jadi hal-hal ini ya yang mungkin nanti perlu kita sikapi bersama. Ya. Kemudian juga perubahan tata ruang kota. Ini kota ya, ini kita bicara kota ya, karena masuk di aliran. Sekarang kota juga pembangunannya masih sekali, ya, sehingga aliran air yang seharusnya masuk ya, incas ke air tanah kita ini masuk semua menjadi runoff ya, menjadi aliran permukaan, sehingga beban sungai kita makin berat. Itu yang perlu. Kemudian ditambah lagi tadi Bapak Kepala Balai menyampaikan kesadaran masyarakat. Ya, kita ini di BPWS Bengawan Solo seperti panen ya Pak, panen sampah kalau pas hujan. Ada sampahnya macam-macam Pak, jenisnya gitu ya. Dari sampah rumah tangga, sampah kasur ya, sampai barongan gitu ya. Itu semua masuk di sungai-sungai kita. Ya, surat-surat itu banyak sekali yang minta bantuan alat berat ke kami Pak, kalau memang harus dilakukan pengangkatan sampah-sampah tersebut. Ya. Nah ini yang harus mulai juga masyarakat ditingkatkan kesadarannya, pemberdayaannya. Jadi sungai ini milik kita bersama, jadi bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Oke, ke Pak Lu ya, karena yang terkait rencana tata ruang daerah ya itu adalah kewenangan dari Pemkot. Jadi titik-titik di mana yang mengalami ekspansi, mengalami pengurangan dari tutupan lahannya itu ada di Pemkot. Tetapi kami konsep kepada sempadan sungai. Jadi Bapak Ibu bisa persani sempadan sungai kita seperti apa. Kami
punya Permen 28 tahun 2015 yang mengatur bagaimana sempadan itu diatur di wilayah perkotaan ya, kurang lebih itu pasti sekitar 15 meter dari palung sungai tertinggi. Nah, itu apakah itu ada di Kota Surakarta? Saya hanya mengembalikan saja ini pertanyaan ini. Nah, itu coba Bapak Ibu bersama kan sebagian besar ya itu tidak ada. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita sikapi ya, karena apa? Sempadan sungai itu adalah hak sungai. Hak sungai sebagai tempat mengalirkan sungai aliran. Ya, sungai itu tidak hanya tampungan palung sungainya, tetapi juga sempadannya, juga bantaran. Nah, gitu Pak ya. Jadi mungkin yang selama ini dipahami sungai itu ya yang ada airnya itu. Padahal sebenarnya tidak. Sungai itu adalah palung sungai dan beserta sempadan. Saya kira itu gitu, Mas. Ya. Ini sama seperti yang di Toraji itu sebelah utara itu Pak. Itu sebelum terupdate sekarang ini memang rumah-rumah yang dulu berjajar di sebelah utara kali dan di baratnya jembatan Gres itu memang ada sertifikatnya. Itu sebenarnya menjadi beban Pemkot juga. Jika ada pembangunan dari balai ini, kita tugasnya biasanya dari Pemkot itu membebaskan tanah tersebut dengan tentunya dengan nilai yang mungkin perlu aparasial, dengan ganti rugi. Kalau ganti rugi sih enggak, mesti ganti untung karena mereka untung karena tanah bantaran yang bukan haknya tapi ada sertifikatnya itu sebenarnya kita tidak tahu dari BPN itu kemarin seperti apa, kami terus terang prosesnya tidak tahu. Sebenarnya ya sertifikat itu harusnya tidak muncul. Kami pantau terus, kita pantau terus juga limpahan air dari Waduk Wonogiri. Habis ini saya juga nanti langsung muter ke beberapa lokasi ya. Yang jelas kita pastikan di tempat-tempat pengungsian untuk bahan-bahan makanan, obat-obatan tersedia semua ya. Moga-moga siang ini bisa surut ya. Ada berapa titik Mas? Ada berapa yang? Banyak titik, banyak kelurahan ya. Moga-moga segera surut. Kita pastikan semua pompa nyala. Kita pastikan tidak ada warga yang sakit atau mengalami kesusahan atau kesulitan selama masa-masa bencana. Harusnya siang ini surut ya, moga-moga ya. Yes. Upaya dari Pemkot apa aja Mas untuk surutnya air? Yang jelas kita dari kemarin siang sudah koordinasi terus dengan BPWS. Itu tadi sekali lagi kita pastikan pompanya semuanya nyala, warga kita semua bahan makanan, obat-obatan juga. Kan kemarin itu sempat pompanya mati emang. Itu juga kemarin saya sudah komplain ke BPWS, tapi nanti akan segera ditindaklanjuti. Untuk evaluasi tahun mendatang gimana Mas? Ya, yang jelas kalau misalnya dapat kiriman limpahan air dari Wonogiri ya hendaknya koordinasi. Tapi nggak apa-apa ya, antisipasi lagi ya. Harusnya ini sudah mulai surut. Tadi juga sudah bagi tugas dengan Pak Wakil Wali Kota dan bahkan dari kemarin malam Pak Rudi yang sebenarnya sudah purna tugas ikut bantu di lapangan juga. Beliau ini belum tidur, ini beliau lanjut ke lokasi juga. Ini luar biasa sekali semuanya gotong royong. TNI, Polri juga, Lurah, Camat, PMI semuanya turun tangan ya. Yes. Ada rencana pengerukan sungai nggak? Pengerukan sungai ya terus-terusan, nggak berhenti ya. Mas, ini sampai ribuan juga ya Mas warga yang mengungsi? Sampai ribuan juga ya? Soalnya tinggi, naiknya cepat. Ya itu tadi limpahan aduk. Gajah. Jadi di anak-anak sungai itu ya, anak-anak sungai ke PP terutama ya. Mas, ini kan banyak yang ngungsi di jalan-jalan. Apakah akan ada pendirian tenda atau seperti itu? Iya, yang jelas sekolah-sekolah, kelurahan-kelurahan kami gunakan semua untuk pengungsian ya. Itu yang di jalan-jalan karena belum mendapat tempat. Tapi yang jelas di tempat-tempat yang sudah kita sediakan semuanya sudah lengkap ya. Air bersih, makan minum, obat-obatan.
pager ini mboten gitu. Orang dulu